Manajemen sumber daya manusia kali ini membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Tentu untuk kuliah K3 juga sudah dipelajari ya. Jadi pada pembahasan di manajemen sumber daya manusia ini menjelaskan secara umum peran dari pihak manajemen sumber daya manusia pada pelaksanaan K3 di tempat kerja. Oke, jadi secara umum orang bekerja di tempat kerja sekitar 7-8 jam. Banyak resiko yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan kesehatan kerja maupun keselamatan kerja. Nah, di sini maka tugas dan kewajiban perusahaan untuk melindungi keselamatan karyawannya selama bekerja. Ya. Mulai dari awal bekerja bahkan sampai di perjalanan menuju dan dari tempat kerja ini menjadi wewenang dari pihak sumber daya manusia. Ya. Nah, ini keselamatan kerja perlu diutamakan di setiap perusahaan. Kemudian keselamatan kerja juga perlu dibudayakan sehingga bisa meminimalkan kecelakaan kerja, dan karyawan sendiri perlu diberi sosialisasi tentang keselamatan kerja. Jadi semua harus terlibat di sini, ya, terutama di mana manajemen sumber daya manusia memegang peranan untuk mengkoordinir kegiatan tersebut. Kesehatan kerja juga harus diperhatikan, karena kalau misalnya karyawan tidak sehat, tentu dia tidak bisa bekerja dengan baik, produktivitas berkurang, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, maka harus dipastikan bahwa kesehatan kerja karyawan itu baik, ya, berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja. Jadi harus diperhatikan bahwa kondisi lingkungan kerja ini tidak menyebabkan seseorang menjadi sakit, ya. Misalnya kondisi udaranya pengap atau tidak, kemudian ada bau yang menyengat atau tidak, dan sebagainya. Oke. Secara umum, perlindungan kerja yang menjadi hak karyawan ini ada 3, yaitu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Nah, ini 3 hak karyawan yang harus diperhatikan. Keselamatan kerja menurut seorang ahli adalah aktivitas perlindungan karyawan yang menyeluruh untuk menghindarkan karyawan tersebut dari kecelakaan kerja. Kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih sebagai pihak sumber daya manusia. Oke, komponen yang harus diperhatikan dalam hal keselamatan kerja, ya, misalnya tersedianya peralatan kerja. Nah, ini peralatan kerja harus kita siapkan. Kemudian perawatannya juga harus kontinu, jadi tidak hanya membeli saja tetapi harus merawat, maintenance-nya harus diperhatikan. Kemudian kepatuhan karyawan harus dibudayakan, di mana kapan harus memakai helm pengaman misalnya, kapan harus memakai masker misalnya, dan sebagainya. Kemudian prosedur kerja harus diperjelas dengan adanya SOP, dengan adanya petunjuk-petunjuk kerja yang lain. Kemudian juga rambu-rambu juga harus disiapkan di tempat kerja, sehingga orang akan tahu mana daerah-daerah yang berbahaya. Untuk kesehatan kerja, kita harus memperhatikan ruangan, udaranya bagaimana, bersih atau tidak, temperaturnya sesuai atau tidak dengan kebutuhan kerja, ventilasi ruangan, ya, jadi sirkulasi udara harus bagus, ya, keluar masuk udara harus lancar sehingga tidak pengap. Kebisingan ini dari segi suara, ya. Kalau misalnya ada sumber suara yang bising, ini juga harus diperhatikan, harus dilokalisir atau diisolasi, harus diberi peredam misalnya, ya. Dan pembuangan limbah harus juga disediakan sehingga aromanya, kemudian bahan-bahan yang berbahaya dari limbah tidak terkena pada karyawan yang sedang bekerja. Nah, ini hal-hal atau komponen yang harus diperhatikan dalam kesehatan kerja.
Tujuan dari penerapan program K3 membuat karyawan merasa aman dalam bekerja. Kalau merasa aman, maka motivasinya tinggi, produktivitas meningkat. Kemudian memperlancar proses kerja, ya, dengan adanya program K3, maka kecelakaan kerja dapat dihindari. Karyawan bisa beraktivitas normal setiap harinya, ya, tidak disibukkan oleh kecelakaan kerja. Kemudian karyawan menjadi lebih berhati-hati dalam bekerja, mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Ya. Jadi karyawan mengerti tentang prosedur kerja dan tahu konsekuensinya bila melanggar. Menekan biaya, artinya kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja pasti ada biaya yang hilang. Misalnya untuk penggantian alat-alat, penggantian mesin-mesin kerja, ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian membuat laporan kepada pemerintah dan sebagainya. Ini akan memerlukan biaya yang tinggi. Kemudian menghindari kecelakaan kerja tentu saja, sehingga bisa lebih bersemangat dalam bekerja, dan menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. Kalau misalnya ada yang kecelakaan kerja, maka pemerintah akan menuntut adanya perbaikan. Kemudian karyawan yang bersangkutan akan menuntut ganti rugi. Kemudian mesin-mesin produksi harus diperbaiki, misalnya ada yang rusak. Nah, ini akan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, ini tujuan dari penerapan program K3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, ya ini faktor-faktornya yang harus kita periksa sebagai pihak SDM. Kelengkapan peralatan kerja, ya, peralatan kerja sudah mencukupi atau tidak, aman atau tidak bagi orang yang bekerja. Kualitas peralatan kerja tersebut bagus atau tidak. Kedisiplinan karyawan, perilaku karyawan juga harus dibudayakan untuk mematuhi aturan K3. Kemudian ketegasan pimpinan juga harus diberikan supaya bisa mengawasi pelaksanaan program K3. Jadi pihak SDM tidak bekerja sendiri, tapi dibantu oleh pimpinan masing-masing departemen. Pengawasan, ya, harus diawasi, misalnya dengan diawasi oleh pimpinan, oleh pihak HRD, safety officer, supervisor masing-masing. Nah, ini harus bekerja sama dalam pelaksanaan program K3. Pemeriksaan umur alat kerja, ya, jadi harus diperiksa secara berkala apakah sudah expire atau tidak. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja kita lihat di ruangan kerja kita. Bagaimana udaranya, apakah ada sirkulasi udara, ventilasi udara, pendingin udara, ya, temperatur udaranya seperti apa. Kemudian cahayanya, baik cahaya matahari langsung ataupun dari lampu harus sesuai dengan kebutuhan kerja, tidak boleh gelap misalnya. Kemudian suara, jadi alat-alat kerja yang menimbulkan kebisingan ini juga harus dipisah atau dibuat isolasinya atau dibuat peredamnya misalnya, ya. Dan layout ruangan, ya, layoutnya, urutan dari proses kerjanya supaya tidak menimbulkan kelelahan bagi karyawan. Nah, ini termasuk dalam layout ruangan, ya, tata letak alat-alat kerja supaya tidak menimbulkan rasa sakit saat bekerja misalnya harus diperhatikan. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Oke, pengukuran tingkat keselamatan kerja. Nah, ini ada frekuensi rate dan severity rate nanti. Kita kenal misalnya dalam 1 jam kerja terjadi sekian banyak kecelakaan kerja. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi frekuensi rate ini adalah jumlah kecelakaan kali 1 juta jam kerja dibagi jumlah jam kerja karyawan. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan memiliki 500 tenaga kerja, kegiatannya adalah 50 minggu per tahun, 48 jam kerja per minggu, jadi dalam 1 minggu itu 6 hari kerja, setiap hari 8 jam, maka 48 jam kerja per minggu.
Ada lembur 20.000 jam per tahun dan ada absen 60.000 jam. Ya, termasuk cuti dan sakit misalnya. Ternyata terjadi 60 kecelakaan kerja dalam 1 tahun, maka kita cari jumlah jam orang bekerja. 500 ini jumlah orang keseluruhan, 50 ini jumlah minggu kerjanya, 48 jam jumlah jam kerjanya per minggu, ditambah dengan 20.000 jam lembur, dikurangi 60.000 jam absensi. Maka didapat totalnya adalah 1.160.000 jam. Maka kita tinggal menghitung frekuensinya, yaitu jumlah kecelakaan dikali 1 juta dibagi 1.160.000 sama dengan 51,72 kecelakaan dalam 1 juta jam kerja. Ya, jadi kalau misalnya dalam 1 juta jam kerja telah terjadi 52 kecelakaan kerja. Tentu jumlah ini harus diminimalkan supaya dalam 1 juta jam kerja ini kalau bisa zero, artinya tidak ada kecelakaan kerja. Yang kedua, severity rate hampir sama, cuman ini menghitung jumlah hari yang hilang dikali 1 juta jam dibagi jumlah jam orang bekerja. Kalau misalnya sudah diketahui jumlah jam orang bekerja, kemudian terjadi 5 kasus kecelakaan kerja dan 175 hari kerja yang hilang, maka severity rate adalah 175 kali 1 juta jam kerja dibagi 365 jam orang bekerja, sama dengan 479, sehingga kalau misalnya 1 juta jam kerja itu terjadi 479 hari yang hilang per 1 juta jam kerja. Nah, ini adalah pengukuran tingkat keselamatan kerja yang bisa kita jadikan tolak ukur apakah program K3 kita berhasil atau tidak. Oke. Cara mengurangi tingkat kecelakaan kerja banyak sekali ya. Jadi bisa dengan membuat aturan tentang K3, membuat rambu-rambu yang jelas di tempat kerja sehingga bisa dipatuhi, memberikan reward dan sanksi yang berkaitan dengan K3. Ya, jadi kalau misalnya satu departemen itu bisa melaksanakan K3 dengan baik akan diberi reward, diberi penghargaan. Tetapi kalau misalnya tidak bisa menjalankan program K3 dengan baik, maka akan diberi sanksi, ya. Kemudian bisa juga misalnya aktivitas K3 ini masuk poin penilaian kinerja. Kalau kita menilai kinerja seseorang, maka poin K3 ini atau keselamatan kerja bisa kita masukkan sebagai salah satu penilaian. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Kemudian membentuk komite keselamatan kerja, ya, baik membentuk departemen K3 maupun komite. Komite ini artinya bukan departemen tetapi hanya perwakilan dari masing-masing departemen. Kemudian perwakilan manajemen, perwakilan dari pihak SDM atau pihak HRD yang tugasnya nanti secara berkala melakukan pelatihan, kemudian memeriksa alat-alat di tempat kerja, kemudian memeriksa kecelakaan kerja, ya, memeriksa standard operation prosedur, apakah sudah sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini bisa dilakukan oleh komite. Jadi bisa membuat departemen K3 atau membuat komite. Kalau misalnya perusahaan besar biasanya sudah ada departemen K3 tersendiri. Kalau perusahaannya tidak terlalu besar atau menengah, bisa hanya komite saja. Jadi nggak perlu membuat departemen K3. Ya. Disesuaikan dengan keperluan, disesuaikan dengan jumlah karyawan juga. Kemudian menyediakan alat-alat keselamatan kerja yang memadai, kemudian melakukan pemeliharaan alat secara kontinu, melakukan pengawasan baik oleh atasan, baik oleh HRD, baik oleh komite K3, ya. Dan bisa dilakukan juga kontes keselamatan kerja. Jadi ada perlombaannya. Kalau misalnya departemen tertentu itu memiliki catatan K3 yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan.
Kalaupun tidak, berarti akan menjadi catatan dalam penilaian kinerja misalnya. Jadi dibuat kontes tersendiri. Ini bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Kemudian publikasi, ya, publikasi catatan atau berita tentang K3 kepada karyawan. Kita buat satu papan tulis misalnya ya, whiteboard yang isinya tentang program-program K3, kemudian pengumuman-pengumuman kapan diadakan pelatihan, di mana untuk jalur evakuasi misalnya, di mana tempat alat pemadam kebakaran misalnya. Nah, ini bisa dicantumkan dalam publikasi, misalnya menggunakan papan tulis seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan di perusahaan, ya, atau bisa juga menyediakan kotak saran untuk karyawan sehingga ada ide-ide pencegahan kecelakaan kerja yang diberikan oleh karyawan kepada kita. Nah, ini bisa menjadi masukan juga. Nah, diharapkan dari langkah-langkah ini bisa mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pihak sumber daya manusia di perusahaan. Mungkin pihak SDM tidak melakukan secara langsung, tetapi pihak SDM harus mengkoordinir program K3 ini. Ya. Oke, silakan dipelajari juga materi yang sudah dibagikan untuk memperluas wawasan, untuk bisa lebih menambah pengertian tentang program K3 yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Sekian, terima kasih.